lek sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ini Pak. Ora oleh. Oke. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bilal Piamoto. Untuk hari ini saya akan memutarkan beberapa video, yaitu beberapa video tak gabung menjadi satu. Dan video ini hasil karya dari teman kreator kita, yaitu Bang Jimmy Swallow. Dan visi videonya ini sangat menarik, sangat keren, dan ada yang lucu. Dan isi videonya ini, teman-teman biar tidak penasaran, kita lihat dan kita tonton. Nah, teman-teman bisa menyikapi video-video ini. Bisa komen di kolom komentar. Oke, tak siapin videonya. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Ini apalagi, ini koplak. Aduh. Di saat Pak Prabowo lagi sibuk-sibuknya mengatur kabinet ya, lagi manggil para calon menterinya untuk berdatangan ke kediamannya di Kartanegara. Ada aja sekelompok manusia yang ingin mengacaukan suasana. Ada aja ya manusia-manusia kayak gini yang mengatur strategi untuk melengsarkan Pak Jokowi. Ini Pak. Tolol nggak tuh? Coba kalian lihat tuh, orang-orangnya itu aja, nggak lain dan nggak bukan, itu orang-orang pecatan, ya kan, orang-orang pengangguran, nggak dapat jabatan. Terus ada juga di situ imigran Yaman. Ini Pak. Coba kalian lihat rekam jejak orang-orang ini, nggak ada yang benar. Manusia-manusia pecatan ya sakit hati. Ini parah ini. Dan sakit hati itu akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Nih, selama lebih kurang 10 tahun ini mereka berbuat kayak gini, katanya mau melengsarkan Pak Jokowi, Tapi sampai sekarang mereka nggak berhasil. Pak Jokowi baik-baik aja. Udah hampir 10 tahun loh ya. Udah 10 tahun loh ya Oktober ini. Jadi sakit hatinya tuh akan berlanjut lagi gitu. Inilah orang-orang yang punya penyakit hati akut, ya kemungkinan sampai dibawa mati. Dan mereka ini sakit hatinya tuh akan bertambah lagi minimal 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Kita lihat orang-orang yang dipanggil sama Pak Prabowo itu nggak ada tuh yang dari komplotan dia itu nggak ada. Makanya saya bilang bakal sakit hati lagi. Ya logika aja kan, mana mau sih Pak Prabowo manggil orang-orang pecatan yang nggak becus kerja itu. Kayak Refli Harun 2 kali dipecat, Said Didu dipecat. Kalau Raja Sempuni itu pasti ada di mana-mana. Ketika ada pelengseran Pak Jokowi, pasti dia ada di situ. Ada Roy Panci juga di situ. Kemudian imigran Yaman, Rahma Satria ini kan imigran Yaman, sama Faisal Assegaf tuh imigran Yaman. Tapi lucunya pengikut-pengikutnya itu mau aja gitu diadu domba gitu ya. Apalagi tuh mahasiswa itu mau aja diatur-atur sama imigran Yaman. Oke, ini ada satu lagi video dan videonya ini sangat lucu sekali. Oke, kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung putar aja videonya. Gimana guys? Kalian para pendukung Pak Prabowo udah lega kah? Beberapa hari ini kan Pak Prabowo sibuk memanggil calon menteri untuk masuk kabinet. Ya.
Namun yang jadi sorotan adalah kata-kata Mbak yang ini nih. Mbak ini kan berharap Anies Baswedan nggak boleh masuk kabinet, katanya kan begitu. Kalau sampai Pak Anies Baswedan masuk kabinet, dia akan demo di sosmed, katanya kan begitu. Ini Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampai. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. ini Pak. Ora oleh. Oke. Dan akhirnya kata-kata Mbak ini benar-benar ditepati oleh Pak Prabowo, sehingga beliau tidak memanggil orang yang dimaksud dalam video ini. Mantap Pak Prabowo, mantap. Gimana menurut teman-teman videonya? Oke, dan terakhir ini videonya, dan videonya ini pas untuk tanggal 20 hari Minggu ini. Oke, kita langsung lihat dan kita tonton videonya. Guys, nah tiba saatnya nih. Sekarang hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, saatnya pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024, yaitu pelantikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di gedung MPR DPR. Dan pimpinan MPR sudah melayangkan surat undangan ke beberapa tokoh atau ketua umum partai politik. Di antaranya ke Bu Megawati Soekarno Putri, ke Prof Mahfud MD, dan juga ke Aba Anies Baswedan. Nah, itu yang diundang oleh MPR gitu kan. Mereka sudah memberikan surat undangan. Tapi kita dapat informasi bahwa ibu kita tercinta, Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak bisa menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Kenapa? Karena beliau terjangkit flu, sehingga beliau tidak bisa menghadiri. Jadi mohon kita doain supaya ibu kita supaya cepat sembuh ya dari flu-nya ya. Gitu. Awas loh kalau nggak doain. Nah, kemudian untuk Prof Mahfud, beliau juga kemungkinan berhalangan hadir karena ibunda beliau sedang sakit. Nah, Prof Mahfud ini akan terbang ke Surabaya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kita doain juga agar ibunya juga cepat sembuh dari penyakitnya, begitu. Ya. Nah, untuk Abah Anies Baswedan, beliau sepertinya akan datang, akan menghadiri acara pelantikan pada hari ini. Gitu. Saya pribadi mengapresiasi untuk urusan berbangsa dan bernegara, saya mengapresiasi Abah Anies Baswedan. Kenapa? Karena dulu waktu penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU, beliau juga yang hadir bersama Caimin. Sementara paslon lain kita nggak lihat itu. Jadi untuk urusan berbangsa dan bernegara, Abah Anies lebih top itu. Jadi kita harus bicara apa adanya. Memang begitu kenyataannya. Jadi Abah Anies ini sepertinya beliau ingin melihatkan gini loh cara berbangsa dan bernegara gitu. Jadi setelah kompetisi berakhir dan pemenangnya sudah ditetapkan, otomatis kita legowo begitu ya. Walaupun ada beberapa hal juga yang nggak saya suka, jujur aja, tapi kalau untuk urusan ini saya acungin jempol buat Abah Anies Baswedan ya, karena sepertinya beliau yang akan hadir pada pelantikan nanti di antara 3 tokoh itu. Kita lihat nanti ya. Jadi sekali lagi bagi yang sedang sakit, kita berdoa supaya cepat sembuh gitu. Ya, mudah-mudahan sakitnya tidak berkelanjutan gitu.
untuk presiden terpilih Pak Prabowo dan juga wakil presiden terpilih Mas Gibran. Selamat karena hari ini akan dilantik. Semoga setelah dilantik nanti tancap gas ya Pak ya untuk merealisasikan program-programnya begitu. Jadi gercep lah begitu. Dan satu hal Pak, harapan kami Pak, tolong ya Pak, setelah Bapak dilantik nanti jangan kasih tempat, jangan kasih ruang kepada perusuh-perusuh negara ini, perusuh-perusuh bangsa untuk senantiasa menyebar fitnah, menyebar kebencian. Jadi itu harapan kami Pak. Kalau itu Bapak realisasikan, insya Allah pemerintahan Bapak akan berjalan lancar ke depannya. Tapi kalau masih ada yang mengganggu keutuhan bangsa ini ya, dengan menyebar hoax, fitnah segala macam, nah saya rasa akan seperti ini lagi Pak. Nah, waktu di zaman Pak Jokowi Bapak ingat, jadi semua hinaan, cacian makian itu dibiarkan sama Pak Jokowi. Nah, semoga hal itu tidak terjadi di zaman Pak Prabowo nanti. Tolong Pak, mohon ditindak langsung orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah anak-anak bangsa ini Pak, mohon. Jadi jangan dikasih ruang untuk mereka-mereka. Kalau di zaman Pak Jokowi kan Bapak tahu sendiri, mungkin Pak Jokowi ini terlalu sabar sehingga beliau tidak pernah memenjarakan atau menangkap orang-orang yang nyata-nyata sudah menghina beliau. Nah, kami tidak ingin hal ini terjadi di zaman Bapak. Semoga harapan kami ini juga Bapak realisasikan. Terima kasih, selamat sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Gimana videonya tadi? Nah, ada yang menarik, ada yang keren, ya kan? Ada yang lucu, bahkan ada harapan. Nah, untuk isi videonya tadi teman-teman bisa menanggapi dan komen-komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.